Yang masuk ya 7, benar. Semua punya modul kan ya? Soalnya kita hari ini bahas 2 chapter, jadi saya mungkin akan lebih ke buku. Tapi saya kasih latihannya dari yang enggak dari buku. Saya absen dulu ya. Ini untuk penerjemahan yang pertama kali Mbak ya? Sebelumnya semester lalu nggak ada? Okay. Oke, Mbak Ari, Mbak Nengsi, Mbak Dedi. Okay. Have you read your book? Yeah. Have you read your book? Udah baca belum bukunya? Modul berapa? Ini nampak benar belum baca. Baiklah Mbak. Mbak Dede Dewi nggak bisa lihat PPT Mbak ya? Ada. Cuma Mbak yang nggak bisa lihat. Oh, masih loading. Oke, udah bisa kayaknya ya. Oke. Ya. Oke, topik kita hari ini tentang menerjemahkan sejarah. Oke, history sama news. Nah, ini jadi bahasanya kira-kira kalau dari history dan news, baku atau tidak? Baku. Oke, good. Jadi emang lebih ke arah, jadi jangan pakai bahasa sendiri ya, beda dengan novel sama percakapan. Nah, sebelum kita ke situ, saya mau refresh, mengingatkan Mbaknya ini kalimat masih belum ke paragraf, nanti ke paragraf. Okay, Rina looks for the storybook. What's meaning of that? How to translate that? Apa Mbak? Nah, itu. Salah. Jadi mencari ya Mbak ya. Kalau look for, ya look for itu mencari. Oke, jangan salah. Ya, Cayo. I have to bring, melihat bisa juga diartikan memandang. Boleh. Look at, biasanya pakai look at gitu. Okay, number 2, I have to bring her homework. Ya, very good. Jadi jangan diartikan saya mempunyai atau saya telah. Kita udah belajar have kemarin ya. Have. Oke, have bedanya apa? Yang menyuruh, yang harus, yang artinya telah. Oke, yang ketiga, Ronnie was killed by Dino. Ya, terbunuh atau dibunuh. Good. Jadi ini passive voice. Kalau ada to be setelah itu verb 3 diartikan dengan passive, terbunuh. Tapi biasanya kalau biasanya ini ya, tidak sengaja. Jadi lebih baik dia diartikan dengan dibunuh. Kalau to be Mbak, itu kan ada to be-nya was killed, tapi kalau tidak ada to be-nya tadi Ronnie killed Dino, enggak ada by ya. Ronnie killed Dino. Ronnie membunuh Mbak Juminawati cannot hear anything. So what can I do?
Jadi gimana dong? What can I do to Mbak Juminawati? Sama juga Mbak, nggak dengar. Oke. Oke. Oke ya Mbak, saya ulang yang ketiga. Kalau misalnya tidak ada to be, Ronnie killed Dino. Bayinya nggak ada. Nah, jadi artinya Ronnie membunuh Dino. Ya, tapi karena ada to be-nya, Ronnie was. Bukan terbunuh, dibunuh Mbak. Kalau terbunuh biasanya tidak sengaja. Kalau terjatuh gitu. Biasanya itu kan tidak sengaja ya. Jadi kalau misalnya they were called by my mother. They were called by my mother. Ya. They were called by my mother. They were called by my mother. Ya, oleh ibuku. Jangan. Ya, good. Bayinya jangan lupa ya diartikan oleh. Oke, Ronnie dibunuh oleh Dino, mereka dipanggil oleh ibuku. Oke, Hari is going to buy some books. Apa Mbak? Satu orang dulu? Satu-satu. Oke, yang lain? Oke. Nah, going to di sini artinya apa? Artinya adalah akan. Iya, ingat going to. Jadi rencanakan going to go. Kalau misalnya setelah going to itu verb ya. Tapi kalau misalnya saya bilang Hari is going to Taipei, berarti sedang pergi, sedang berjalan. Tapi jarang dinyatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan dengan pakai going. Oke, tapi kalaupun ada kalimat seperti itu, kalau setelah going to ada verb. Jadi terjemahkan dengan akan. Hari akan membeli beberapa buku. Oke, Miss I'm coming. Halo Mbak Arina. Coba Mimi call. Halo Mbak. Gak apa-apa Mbak. Mas Tri ini maksudnya apa ya? Call by Skype with someone. Tapi teman Skype-nya harus loudspeaker. Nanti mungkin bisa kedengaran dulu. Oh. Okay. Okay. Good leader. Okay, how about the other? Not the other. The last one. The non-aligned is determined to actively participate. What is that? What does it mean? Non-aligned itu apa? Non-block. Gimana? Secara aktif, atau dengan aktif juga boleh. Apa? Hadir ya boleh Mbak. Mas, maaf. Oke. Coba. Hadir sama ikut. Gimana bilangnya? Oh, coba. Aktif mengikuti, aktif menghadiri. Gimana coba dari awal? Ya, ini udah mulai masuk ke history ya, sejarah.
Yuk. Iya. Saya harus membawa. Have to-nya harus, Mbak. Ayo gimana? Ini udah belajar pasif ya. The non-alien itu tadi apa saya bilang? Oke. Bertekad untuk Oke, jangan terlalu kaku ya, Mbak. Walaupun non-align itu artinya non-block, tapi dalam bahasa Indonesia pasti diartikan dengan gerakan non-block. Jadi jangan non-block saja. Nanti orang nggak tahu non-block apanya non-block. Oke, gerakan non-block. Nah, tadi diterjemahkan apa? Determine? Ditentukan. Bertekad. Oke. Tentukan atau ditetapkan juga boleh. Nah, Mbaknya boleh buat ditetapkan atau berketetapan. Oke, berketetapan untuk aktif berpartisipasi. Oke. Kalau dibilang ditentukan karena gerakan non-blok kan tidak ada atasan, maksudnya tidak ada blok di atasnya yang memerintahkan. Jadi nggak bisa kita bilang ditentukan. Kalau misalnya kita bilang rakyat ditentukan, berarti kan karena rakyat itu bawahan. Jadi ditentukan oleh presiden mungkin. Tapi gerakan non-blok kalau pakai menentukan jadi meaningnya beda. Karena ini pasif kan. Kalau misalnya kita bilang kayak tadi Roni dibunuh oleh Dino. Kan yang bunuh siapa? Dino. Nah, kalau kita bilang mengartikannya misalnya kita bilang Roni membunuh Dino. Padahal yang bunuh kan Dino. Jadinya kalau kita translate salah, yang bunuh jadi si Roni, bukan si Dino. Oke. Kok aktif, Mbak? Kan ada to be, setelah itu verb 3. Berarti artinya di atau ter. Ya, pasif. Jadi ditentukan. Ya, kalau misalnya determine memang artinya ditentukan. Tapi kalau kita lihat gerakan non-block itu kan tidak ada atasannya, maksudnya tidak ada gerakan di atasnya kan. Jadi kalau kita bilang ditentukan, seakan-akan ada seseorang yang menentukan dari gerakan non-block. Jadi kita mungkin cari kata yang lain. Ditetapkan misalnya, atau di apa lagi? Dipanggil misalnya, terpanggil boleh juga. Terpanggil untuk aktif berpartisipasi. Oke, jadi artinya tetap sama. Ditentukan, ditetapkan, itu tetap sama. Oke, bisa? Apa, Mbak? Apa, Mas? Enggak, suaranya kecil soalnya saya enggak tahu. Oke, maaf. Di kamus. Ya, makanya bahasanya juga jangan bahasa kamus juga, Mas. Karena kayak Mas lihat conversation, percakapan dari yang kemarin. Terus kalau kita ngartikannya kaku, terus gimana? Nah, kita lihat Mbak Rini ya. Mbak Rini kemarin translate-nya bagus gitu. Yang sayang, yang itu. Saya lupa ininya. Nah, di situ kan kalau kita kalau misalnya ditranslate terlalu kaku, akhirnya kalau bahasa kamus, kita ngomong bahasa kamus nggak sih? Enggak kan? Tuh. Jadi kalau misalnya kita ngomongnya dengan bahasa kamus yang akhirnya kaku, terlalu kaku gitu. Oke. Bisa? Cari aja persamaan. Jadi kalau perbanyak untuk sinonim, untuk mentranslate itu yang diperbanyak adalah sinonim. Oke, misalnya determine, cari sinonimnya apa gitu. Atau misalnya cari ke bahasa Indonesianya ditentukan, sinonim tentukan apa?
Kan sama ya, ditetapkan misalnya Jokowi ditentukan sebagai presiden atau ditetapkan. Hampir memang tidak begitu sama karena tidak ada benar-benar kata yang benar-benar sama, tapi sinonim, persamaan kata. Gimana Mas Tri? Kayaknya lemes. Oke, sebelum masuk ke situ, kita boleh lihat halaman wait, saya lupa halamannya. Oke, halaman 8.11. Oke. Ya. 8.11. Iya. Ya, Mbak Mustika. Oke, nah. Oke. Get itu kadang bisa setelah get kita pakai adjective. Jadi kayak misalnya get angry, get hard. Nah, ada yang diartikan get angry itu dengan menjadi marah. Oke. Get-nya itu diartikan dengan menjadi. Ya, get sick atau get dirty, get wet. Oke. Nah, jadi biasanya kalau get, setelah get itu kata sifat biasanya diartikan dengan menjadi. Oke. Nah, gimana kalau setelah get itu preposisi? Kayak misalnya get in touch. Atau get in aja dulu, get in. Mencet. Iya. Iya, tetap berhubungan. Oke. Tetap komunikasi juga boleh ya. Yes. Nah, kalau get in-nya aja gimana? Get in. Oke, get on. Hah? Get on apa? Ya, get. Oke. Beda-beda nih kamusnya, kan? Gimana yuk? Get in apa? Get out. Terus kalau berarti get in apa dong? Nah, itu dia kan? Ayo, kalau get out-nya keluar, get in-nya apa? Kenapa dia beda jadinya? Ayo. Hah? Ayo, yang benar dulu. Ya, benar. Nah, itu baru benar. Berarti lawannya get off. Ya. Ingat, turn off, turn on. Okay. So get on, get. Yes, that's good. Jadi jangan lupa. Naik. Bisa masuk juga sebenarnya bisa. Naik juga bisa, get in. Kalau get in masuk ya. Artinya get on yang tadi naik. Salah, maaf. Get in masuk, get on naik.
Get off turun. Saya nggak ada nanya get out sebenarnya, tapi mbaknya udah oke deh. Oke, sebenarnya saya mau menekankan get in. Get in tadi masuk. Nah, kalau get in touch artinya tadi sentuh keluar enggak. Jadi enggak berkomunikasi, tetap menjaga komunikasi, tetap menghubungi. Jadi gitu. Jadi beda ya, Mbak, walaupun hanya ditambahkan touch. Jadi get in touch itu beda. Oke. Ada lagi get in with. Get in with. Apa itu get in with? Oh. Apa Mbak? Ada yang mau nanya ini? Nggak kedengaran suaranya? Tetap berhubungan atau tetap berkomunikasi. Kalau misalnya Mbak pernah dengar keep in touch, keep in touch gitu, itu sama dengan get in touch. Jadi kalau misalnya Mbak pergi, terus Mbaknya pergi, terus temannya Mbak pasti bilang keep in touch ya gitu. Kan saya menerangkan Mbak. Jadi keep in touch itu maksudnya tetap berkomunikasi, jaga komunikasi gitu. Jadi touch di sini bukan artinya harus disentuh ya. Oh, bulat. Oke, get in with. Apa Mbak? Ada yang dapat? Get in with berarti get along with beda. Tapi hampir mirip tapi beda sebenarnya. Oke, ada yang dapat? Nggak ada? Oke, get along with. Dengan get along. Oke, ya. Dan similar juga sebenarnya ke, ya, sama-sama dengan get in with juga sama sebenarnya. Oke, similar with get in with, get along with, sama get along. Apa? Ya, sama-sama Mbak. Berteman dengan baik. Ya, bergaul ya. Ya boleh lah. Bergaul dengan baik juga Mbak. With it Mbak. W-I-T-H. Panjang dengan. Oh, bergaul rapat maksudnya kan dekat, Mbak. Rapat itu. Iya. Ya, boleh berhubungan dengan berteman dengan baik, boleh. Cuma takut saya berhubungan, oke, boleh lah. Agak ambigu kayaknya berhubungannya. Oke, kita lanjut. How about get married? Ya, jadi getnya tidak diartikan di situ ya.
Okay? saya nggak komen. Okay. How about get around? Get around to. Around. Memutar. Mengelilingi. Itu go around deh kayaknya, mengelilingi. Get around. Iya, bukan go around ya, bukan go around. Kalau go around mengitari. Good. Get around itu mengurus ya. Jadi dia beda ya artinya. Berhati-hati. Ya, jadi go around yang itu yang mbaknya bilang mengitari itu adalah go around. Mengurus. Mengurus ya. Iya, oh, tapi kalau berkeliling biasanya lebih pakai go around. Ini lebih enggak Mbak. Ini lebih kepada persoalan. Ini lebih ke mengurus masalah gitu, persoalan. Jadi bukan ke benda atau manusia. Jangan dipakai untuk mengurus anak, mengurus ama ya. Ya. Ya, misalnya get around to party juga boleh. Pesta. Ya, boleh. Ya, oke. Jadi kita nggak bahas semua karena sudah dibilang banyak sekali. Jadi mbaknya boleh. Oke. Jadi kalau get wet tadi apa? Menjadi basah. Jadi jangan lupa kalau get itu yang paling mudah sih. Kalau get adjective itu artinya menjadi. Atau jadi aja boleh. Saya I get wet. Saya jadi basah atau saya basah gitu boleh juga. Get adjective. Adjective kata sifat, Mbak. Sabar, Mbak, sabar. Ntar ujiannya ini kok semakin dekat. Iya, benar. Iya, kan benar. Saya sih senang. Itu Mbak Arneng nanya get around to ya? Ya. Oke. Oke, sebelum kita ke sini, kita ke slide yang terakhir dulu. Ini, oke. Sekarang saya sebelum ke news,